Cantik sekali. Motifnya sangat bagus, mewah. Garis-garis putih. Kemudian warna dasar hijau. Tanaman Pilobirkin. Bagaimana cara saya merawatnya agar bisa seperti ini? Teman-teman, silakan mengikuti video saya sampai akhir. Jangan di skip-skip ya, sehingga bisa memperoleh manfaat. Karena merawat tanaman Pilobirkin beda dengan merawat tanaman aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara merawat tanaman Pilobirkin. Ya, jarang sekali saya mengupdate tanaman Pilobirkin saya. Sangat cantik, sehat dan subur. Dan ini tidak sesulit merawat tanaman aglonema. Ya, supaya tidak berlama-lama kita lanjut. Media tanamnya sudah kering. Ya, mungkin nanti sore saya siram ini teman-teman ya. Ini kering dan ada yang menggumpal-gumpal karena pernah saya tambah media tanam kompos. Jadi kalau tanaman Pilobirkin itu tidak perlu media tanam yang poros seperti ini. Walaupun tanah bisa tumbuh, ini ada komposnya, ada tanahnya teman-teman ya. Dan tanaman Pilobirkin ini bisa diletakkan di atas meja karena tidak berdaun besar teman-teman ya, tetapi sangat cantik, mungil, apalagi kalau berdaun seperti ini putih ya, sangat unik dan juga mewah karena motifnya yang seperti ini. Jadi yang pertama, cara merawatnya tidak perlu menggunakan media poros, walaupun tanah bisa tumbuh subur. Ini pun kering medianya, mungkin sudah ada 2 hari atau 3 hari saya nggak siram, tetap bagus karena daunnya memang sangat kaku dan tebal. Selanjutnya, tanaman Pilobirkin itu sering mengeluarkan akar yang panjang. Nah, jadi supaya ini kita potong, saya menggunakan pisau yang tajam, akar-akar yang di permukaan media tanam, teman-teman ya, seperti ini. Kita buang semua supaya kelihatan bagus. Karena masih banyak akarnya juga di bawah, di dalam permukaan tanah atau media tanam. Jadi kita bersihkan akar-akar yang panjang yang ada di permukaan. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita bersihkan semua akar-akar itu jadi kelihatan bersih. Ini tidak apa-apa dipotong akarnya karena banyak akar di bawah, di dalam media tanam. Ya, ini banyak akar-akar begini kita potong. Jadi begini cara merawat tanaman Pilobirkin. Beda dengan tanaman aglonema. Kalau tanaman aglonema itu tidak boleh dipotong akarnya yang ada di permukaan. Kalau tanaman Pilobirkin, ya bagus kalau dibersihkan, kelihatan rapi. Jadi semua akar-akar yang ada di permukaan kita potong. Kemudian ada juga begini ya teman-teman. Ini lapisan daun yang seperti ini banyak kita buang juga. Jadi merawat tanaman Pilobirkin seperti ini. Kita potong akarnya, kemudian pelapis batang daun yang tipis-tipis itu yang kering kita buang. Nanti terlihat hasilnya akan lebih bagus. Nah, banyak sekali akar yang muncul di permukaan.
Teman-teman, saking lamanya saya tidak perhatikan ini sampai ada daunnya sudah kering. Jadi dibersihkan semuanya. Nanti kelihatan semakin cantik dan mewah karena motifnya dan juga warna daun bergaris-garis putih, kemudian variasi hijau. Nanti sore saya siram teman-teman ya, karena ini sudah sangat kering medianya. Ini banyak juga ya, ini yang tipis-tipis bekas bungkus daun. Jadi kita bersihkan semuanya. Akar-akar yang panjang kita bersihkan semuanya. Nah seperti ini. Cuma harus hati-hati jangan sampai batang daun yang kita potong. Makanya pakai pisau yang tajam teman-teman ya, jadi cepat dan aman. Kemudian kotoran-kotoran di daun kita bersihkan juga. Tanaman Pilobirkin ini bagus sekali karena bisa diletakkan di teras, bisa juga di atas meja, bisa menyaring udara-udara kotor menjadi bersih. Nah panjang sekali teman-teman, pokoknya banyak sekali akarnya yang muncul di batang, tapi di atas permukaan media tanah, makanya kita potong saja jadi kelihatan rapi. Ya teman-teman, masih ada ini bekas-bekas daun, kita bersihkan semua kayak gini. Bungkus batangnya itu tipis saja teman-teman ya, kalau sudah kering kita tarik aja, gampang lepas. Dibuang semua yang sudah kering, bungkus batang daunnya. Banyak betul teman-teman ya, karena lama sekali saya tidak tangani. Nah seperti ini, saya tidak tangani tanaman Pilobirkin saya ini, padahal sangat cantik. Saya letakkan di teras depan ini teman-teman ya, di bagian pinggir. Bagus sekali. Yang belum terlalu kering tidak usah ditarik. Masih ada yang belum terlalu kering teman-teman ya. Yang kering saja itu sudah lumayan bersih. Kalau kita tarik semua yang kering, kita buang. Insya Allah nanti sore saya siram karena sudah kering sekali medianya. Sekarang saya rekam video ya hampir jam 11 siang ya teman-teman. Jadi saya belum siram. Saya itu siram aglonema saya dengan juga Pilobirkin ini kalau sore, jadi sudah dingin cuacanya menjelang malam, itu biasanya saya siram tanaman-tanaman saya, termasuk tanaman cabai, tanaman aglonema, dan juga Pilobirkin ini. Cuma kemarin memang saya nggak siram ini ya, tanaman Pilobirkin ini tuh teman-teman. Sudah selesai saya bersihkan. Saatnya kita lihat Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya
khususnya pecinta tanaman hias. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.